Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2401 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema utama ayat firman Tuhan kemarin dan hari ini, berbahagialah. Amin. Saudara, berbahagialah kita kalau karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, lalu orang-orang di sekitar kita membenci kita. Saudara, firman Tuhan ini memberikan pesan yang luar biasa kepada kita. Jangan membenci orang yang membenci kita. Jangan marah kepada mereka. Melainkan berbahagialah. Kenapa saudara? Kalau orang membenci kita karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, itu merupakan sinyal sorga. Amin. Sinyal sorga memberikan kita tanda bahwa upamu besar di sorga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ini adalah ajaran sorga. Amin. Haleluya. Makanya kita yang paham dengan ajaran Yesus Kristus, kita meresponnya dengan taat. Melakukan firman Tuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaran dunia jelas sangat berbeda dengan ajaran sorga. Dunia mengajarkan kalau kita ditampar pipi kiri, kita balas hajar, saudara. Kau perlu bunuh, saudara. Itu ajaran dunia. Kita harus balas lebih jahat daripada itu. Balas kejahatan dengan kejahatan. Itu ajaran dunia. Tapi kita yang diajarkan ajaran surga, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi musuhmu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kita satu ajaran yang luar biasa. Doakan orang yang membenci kita. Doakan musuhmu. Doakan yang jelas-jelas telah merugikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran ini hanya diajarkan dalam ajaran kita. Ajaran-ajaran ini ajaran-ajaran dari surga. Karena benar, Yesus Kristus berasal dari surga. Makanya dia datang ke dunia ini mengajarkan perihal tentang ajaran-ajaran surga. Amin. Saudara, hanya orang yang paham ajaran surga yang bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan firman Tuhan ini bertentangan sekali dengan ajaran dunia. Betul? Masa sih orang miskin, orang lapar, orang yang sedang menangis karena teraniaya, jadi korban,
dia menderita, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Masa sih orang itu bahagia? Saudara, kalau ajaran dunia, mereka ini orang yang pasti, mereka orang yang sial, mereka orang yang sangat-sangat menderita. Mereka pasti hidupnya tidak bahagia. Karena pastinya hidup mereka hidup ada dalam tekanan, mereka susah, mereka menderita hidupnya. Bagi ajaran dunia, mereka orang yang pasti tidak bahagia hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan ajaran sorga kepada kita. Orang yang justru susah, menderita, teraniaya karena iman mereka kepada anak manusia itu, kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena iman mereka, mereka menderita, mereka susah, mereka diperlakukan tidak adil di tengah-tengah masyarakat karena iman mereka. Mereka ditolak tinggal di rumah itu, di perumahan itu, di kampung itu, karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka diusir dari keluarga, mereka tidak mendapat harta warisan, dianggap mereka sudah orang lain, mereka tidak berhak lagi pada hak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami ini, jangan lagi menangis. Jangan lagi saudara mencucurkan air mata. Kenapa? Karena itu sudah dialami oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya sejak dari zaman para nabi, saudara. Orang-orang yang benar pasti menderita. Orang-orang yang benar pasti mengalami penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara menderita karena saudara ikut Tuhan Yesus, karena saudara percaya Tuhan Yesus, hapus air mata saudara. Ganti dengan sukacita. Firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kamu. Amin. Kalau karena anak manusia, karena Yesus Kristus, karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, saudara dibenci. Berbahagialah saudara. Amin. Jangan marah kepada orang yang membenci saudara. Jangan membalas mereka yang benci saudara, lalu saudara membenci mereka, mau ketemu mereka, saudara nggak mau melihat mereka berpapasan di jalan, saudara buang muka dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu responnya apa bedanya saudara dengan dia? Saudara, kita harus berbeda. Amin. Karena yang kita terima adalah ajaran surga yang jelas berbeda dengan ajaran dunia. Saudara dan saya, kita harus meresponnya dengan cara surga. Amin. Kita harus berbahagia. Jangan lagi saudara menangis. Karena saudara dibenci bukan karena kelakuan saudara, tapi karena iman saudara kepada anak manusia. Patutlah, layaklah saudara dan saya berbahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau cara manusia meresponnya ketika kita hidup dalam kebenaran tapi orang-orang di sekitar kita membenci kita, pasti kita menangis, saudara. Pasti kita akan berontak. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, berbahagialah kalau saudara dibenci. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara mengikut Tuhan Yesus. Berbahagialah saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua kita belajar. Orang yang berbahagia. Karena dia percaya Tuhan Yesus. Karena imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kemudian dia dikucilkan. Dia ditolak. Di mana-mana ada dia, orang menjauh. Orang tidak mau temenan sama dia. Orang tidak mau ada kehadirannya di tengah-tengah komunitasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang saudara alami, jangan lagi bersedih hati. Berbahagialah saudara. Amin. Berbahagialah saudara. Saudara lihat, Tuhan Yesus sendiri, dia
yang adalah pencipta, yang menciptakan kita semua. Tapi ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia ditolak, dia dikucilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara. Dan saya kalau kita mengalami hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Kita ditolak, kita tidak diterima. Karena kita mungkin berbeda dengan mereka. Karena kita mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Lalu orang menganggap kita aneh. Orang menganggap kita itu sudah bukan lagi keluarga mereka, teman mereka. Saudara jangan bersedih hati. Sebab apa saudara? Sebab kita tidak sendirian. Semua orang-orang yang hidup dalam kebenaran mengalami itu. Jadi berbahagialah kita. Amin. Bisa serupa, bisa sama penderitaannya dengan orang-orang percaya. Terlebih lagi, sama seperti Kristus Yesus Tuhan. Dikucilkan. Dan kita juga mengalami itu. Kita ditolak di mana-mana, saudara. Berbahagialah. Amin. Berbahagialah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab apa? Upahmu besar di surga. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Berbahagialah kita semua kalau karena Yesus Kristus kita dicela. Kita dihina. Saudara mungkin. Saudara hanya sendirian yang percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga saudara. Lalu keluarga besar saudara menghina saudara, mencela saudara, menganggap saudara itu orang lain, tidak lebih tinggi derajatnya dengan binatang dan sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik, jangan sakit hati. Amin. Ketika saudara dihina. Saudara tidak sendirian. Yesus juga mengalami hal yang sama. Para nabi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Saudara tidak sendirian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara. Kalau saudara dihina karena saudara mengikut Yesus, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, berbahagialah saudara. Kalau saudara mengalami penganiayaan, saudara mengalami penderitaan, berbahagialah saudara. Sebab apa? Upahmu besar di sorga. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang karena Yesus mereka difitnah. Perhatikan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau karena iman saudara, lalu orang menjadikan saudara itu kambing hitam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mempersalahkan saudara. Bukan karena pekerjaanmu yang salah. Karena iman saudara. Dan mungkin di tempat kerja mungkin hanya saudara yang orang percaya di sana. Mungkin di kampung itu mungkin hanya saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara jadi kambing hitam. Ada masalah apa di kampung itu atau di tempat kerja, pasti mereka berkata ini gara-gara si A. Karena dia berbeda keyakinan dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami hal itu, jangan lagi bersedih hati. Bersukacitalah, berbahagialah saudara. Karena apa saudara? Upahmu besar di surga. Karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, orang-orang memfitnah saudara dan saudara menerima semuanya itu dengan penuh sukacita. Oh haleluya, surga tempat saudara. Amin. Upahmu dan namamu terdaftar di surga. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, cara kita merespon semua reaksi orang karena iman kita, karena kita mengikut Yesus, orang membenci kita, orang menolak kita, orang menghina kita, orang memfitnah kita. Cara kita merespon, saudara, tetap bersukacita. Amin. Tetap berkata puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dan bergembiralah.
Kenapa kita harus bersuka cita? Padahal kalau orang dunia mengalami hal-hal ini, pasti mereka terpukul, pasti mereka hancur hati, pasti mereka menuntut keadilan. Tapi kita harus meresponnya apa saudara? Bersukacita, berbahagia, tetap berkata puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin memang belum terbiasa. Saudara, mari kita belajar memahami ajaran surga ini. Amin. Saudara, mari kita bersukacita, meresponnya dengan hal-hal yang positif. Sebab apa, saudara? Sebab ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara yang tetap bertahan, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Walaupun ada banyak gempuran, hinaan, tekanan, ada banyak sekali persoalan yang mereka timpakan kepada kita. Tapi karena cara kita merespon cara surga, tetap bersukacita dan berbahagia. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada pembelaan Tuhan. Amin. Saya percaya ada berkat Tuhan yang besar. Tuhan akan berikan kepada kita semua yang tetap setia, tetap bertahan. Walaupun ada banyak sekali tekanan, persoalan, pergumulan yang menghantam kita bertubi-tubi. Tapi kita tetap setia kepada iman kita. Walaupun kita dibenci, dikucilkan, dicela, dihina, difitnah sekalipun, tapi kita tetap di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada upah yang besar sedang menanti saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kalau kita dibenci, dikucilkan, dihina, dicela, difitnah. Respon kita tetap bersukacita, tetap berkata, puji Tuhan. Itu sinyal surga bahwa saudara dan saya akan menerima upah yang besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.